Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa bertemu di kuliah kita ini ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun kuliah kita masih menggunakan Zoom ya. Dan pada hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah mengapa menjadi pengusaha dan yang kedua adalah meneladani kewirausahaan Rasulullah. Ini materi kita. Mengapa kita menjadi pengusaha? Ada beberapa alasan kita harus menjadi seorang pengusaha. Fakta di dunia kita lihat ya bahwa ini dari berbagai sumber ya, kesenjangan ekonomi itu sekarang luar biasa. Ya. Ini adalah bagian dari fakta bahwa ekonomi kapitalis itu semakin tumbuh, kesenjangan ekonomi ternyata justru semakin luas ya, semakin lebar. Coba kita lihat 5 tahun terakhir aja kekayaan dari 388 orang itu memiliki kekayaan separuh populasi dunia. Nah, padahal penduduk di dunia ini kan sudah hampir berapa? 7 miliar ya. Dan ini ternyata 388 orang memiliki kekayaan separuh dari populasi dunia. Yang kedua, fakta yang lain, ya, 1% populasi itu memiliki aset sama dengan harta melampaui harta semua populasi dunia. Bayangkan kekayaannya orang 1% sama dengan kekayaan dari 99% penduduk dunia. Yang ketiga, ya, 20% warga bumi ini hidup di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan kurang dari 1,9 dolar per hari. Berarti ini sekitar berapa? 28.000 per hari. Ya, antara 28.000 sampai 30.000 per hari penghasilannya. Dan 10 orang terkaya, ya 10% maksudnya, terkaya menguasai ekonomi dunia. Nah, ini fakta dunia. Sedangkan kalau kita lihat ya, bagaimana fakta di Indonesia ya, berkaitan dengan 3 fakta tersebut. Indonesia juga tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi dunia lain. Ya, inilah fakta bahwa ekonomi kapitalis itu yang kaya akan makin kaya, ya kan? Yang miskin ya akan sulit menjadi kaya, ya, karena kenapa? Semua aset, semua faktor produksi dikuasai oleh mereka pemilik kapital. Ya. Walaupun ada memang mereka dari yang miskin menjadi orang kaya. Tetapi begitu mereka menjadi kaya juga meninggalkan jauh ya, saudara-saudaranya yang miskin tersebut. Jadi ini fakta di dunia dan di Indonesia. Ini Indonesia ya, kalau kita lihat Indonesia itu ya dari Merauke sampai Sabang ya, yang biasanya selalu kita menyebut bahwa dari Sabang sampai Merauke ya ada lagunya ya. Mungkin Anda bisa menciptakan lagu baru ya dari Merauke sampai Sabang. Indonesia ini adalah negara yang sangat subur ya, sangat besar ya, dan kita lihat gambarnya ini semuanya hijau. Hijau itu berarti menunjukkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang subur dan negara yang tropis dan memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Jadi kalau ini adalah negara yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi, tentunya ya alam ini bisa digunakan untuk menanam ya berbagai tanaman. Dan Indonesia ini memiliki kekayaan hayati yang sangat luar biasa. Kekayaan hayati yang luar biasa tersebut bahkan banyak ya sumber-sumber obat ya, itu berasal dari tanaman dan Indonesia memiliki
varietas yang sangat banyak. Tetapi potensi tersebut ya belum termanfaatkan dengan baik. Indonesia ini coba kalau kita lihat ya, negara kepulauan lebih dari 13.000 pulau ya. Ini berarti memiliki garis pantai yang sangat panjang kalau digabungkan. Indonesia ini kalau digabungkan ya garis pantainya dari satu pulau ke pulau yang lain ya, mungkin adalah memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Ya, ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah. Ya. Ini kekayaan, bahkan ya, Indonesia ini panjangnya ya itu hampir sama, bahkan mungkin lebih luas ya, lebih panjang dari semua negara di daratan Eropa. Nah, ini Indonesia yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita ini punya lagu Indonesia Tanah Airku, Indonesia Tumpah Darahku. Nah, dan terus kita fakta yang lain. Ini Indonesia. Ini hasil sensus penduduk tahun 2020. Indonesia itu memiliki 270,2 juta jiwa. Bayangkan ini, sudah hampir 300 juta jiwa. Ini merupakan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Nomor 1 adalah Cina, nomor 2 adalah India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia. Tetapi apabila dilihat dari jumlah penduduk yang beragama Islam, Indonesia ini merupakan negara Muslim terbesar. Ya, sekitar 221 lebih itu beragama Islam. Jadi kita merupakan, kalau dilihat dari sini, merupakan pasar ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. Nah, kalau kita lihat data-data yang lain, ya, dari 270,2 juta, ya, jiwa itu 70,72% ini merupakan penduduk usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Nah, ini usia produktif yang sangat luar biasa. Kalau dilihat dari gambar yang di samping ya di diagram lingkaran itu, jadi coba dilihat bahwa 25,87 adalah milenial. Ya. Jadi itu sekarang umurnya sudah 24 sampai 39 tahun. Jadi Anda sudah lewat ya. Sedangkan yang 27 ya, 94 itu adalah generasi yang dikatakan Gen Z. Yaitu mungkin Anda termasuk di sini ya, lahir antara 97 sampai tahun 2012. Ya, yang 10%,88 itu post Gen Z. Ya, jadi ini Gen Z ini yang lahir di atas tahun 2013. Anda termasuk di komposisi 27,94. Ya, yang 21,88 Gen E. Ya, yang 11,56 adalah generasi baby boomer, dan sedangkan yang 1,87 pre-boomer. Nah, jadi ini adalah merupakan potensi yang sangat luar biasa. Mestinya pasar yang besar ini ya itu harus dinikmati oleh anak bangsa sendiri. Ya, tetapi fakta yang ada, pasar yang besar ini masih banyak dinikmati oleh produk-produk yang kita impor. Ya. Kalau kita lihat nanti ya, bahkan dari kebutuhan pokok kita itu masih banyak yang mengimpor. Jadi wajar ya kalau sekarang ini Indonesia itu seperti wanita cantik gitu ya, bunga dunia bukan bunga desa. Ya. Makanya hampir semua negara-negara lain, investor-investor besar, multinasional company pengen masuk Indonesia. Karena sumber daya alamnya besar ya, berarti bahan baku industri itu menjadi murah. Nah,
Kalau industri bahan bakunya murah, ya, berarti nanti harga produknya juga akan murah dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar global. Dan didukung oleh penduduk yang besar. Jadi penduduk yang besar itu adalah sebuah berkah, ya, bukan malapetaka. Ya, sekarang kita tahu fakta, ya, Cina yang memiliki penduduk terbesar di dunia sekarang menjadi kekuatan ekonomi yang sudah dalam waktu yang tidak akan lama lagi menyalip Amerika. Dan India juga seperti itu. Kedua negara ini adalah memiliki penduduk di atas 1 miliar. Dan sekarang ekonominya sedang tumbuh yang sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa ngelola Indonesia ini sulit karena penduduknya banyak. Hal itu terbantahkan. Karena Cina dan India memiliki penduduk yang sangat besar, ya. Jadi kedua negara itu kalau dijumlah, ya, penduduknya adalah hampir 10 kali lipat dari penduduk Indonesia. Mereka bisa tumbuh dengan baik, ya, dan mereka tumbuh pengusaha-pengusaha yang sukses, ya, baik di global maupun di negaranya masing-masing. Mereka bisa menjadi pemain di negaranya sendiri. Dan ini tentunya, ya, orang Indonesia, Anda yang termasuk generasi Gen Z tadi, Anda harus berpikir. Jangan sampai pasar ini justru dinikmati, ya, oleh, ya, orang lain yang mereka hanya datang ke Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Sedangkan Anda semua di negara sendiri justru menjadi objek dari perekonomian, bukan menjadi subjek perekonomian. Ya. Bahkan jangan sampai Anda di negara sendiri menjadi penonton, ya, bukan menjadi pemain. Nah, sekarang coba kita lihat fakta yang lain. Nah, ini ekonomi Indonesia. Modal SDA-nya, sumber daya alam, dan pasar yang sangat besar. Indonesia itu sekarang ini masih menjadi nomor 9 penghasil palep dan kertas. Tetapi sekarang ini kan industri kertas itu kan mengalami penurunan, ya, declining. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai ada gerakan paperless. Dan sekarang semuanya sudah mulai digital. Bahkan kita kuliah aja sekarang sudah banyak tidak mencatat. Ya. Ini tidak hanya di perkuliahan, tetapi mulai tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, ya, dan yang lain-lain, ya, itu sudah mulai berkurang penggunaan kertas. Tetapi kertas-kertas tulis tadi, ya, bisa dikonversi sebenarnya. Karena sekarang ini mestinya kertas-kertas itu tidak hanya digunakan untuk urusan tulis-menulis, ya, tetapi sekarang yang paling banyak dibutuhkan adalah untuk packaging. Apalagi sekarang ini dalam kondisi pandemi ini, ya, belanja itu banyak online, ya, dan itu membutuhkan packaging, bungkus, ya, dan sekarang ini di sisi lain juga ada gerakan bagaimana menghindari plastik. Ya, dan ini berarti peluang yang sangat besar di masa yang akan datang kalau Anda mau berbisnis, ya, yang berkaitan dengan bahan baku kertas, itu harus mulai berpikir bisnisnya adalah bisnis yang di packaging tadi. Jangan berpikir lagi jualan kertas. Ya, dan bahan kertas itu di Indonesia cukup banyak karena rata-rata bahwa bahan kertas itu berasal dari tanaman dan tumbuhan. Kita ini tanaman, hutan masih banyak, ya. Jadi ini peluang yang sangat besar. Yang kedua, yaitu Indonesia itu adalah nomor 8 penghasil gas alam dan cadangan emas. Ini adalah, ya, gas alam ini suatu saat dan emasnya akan habis. Ya. Kalau dieksploitasi habis-habisan. Ya. Terus nomor 7 penghasil batu bara dan emas. Nah, sekarang sudah ada di dunia internasional gerakan tidak menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Nah, Indonesia itu nomor 5 penghasil tembaga dan nikel. Nah, tapi faktanya kita juga masih mengimpor tembaga dan nikel. Indonesia nomor 4, ya, populasinya. Tadi jumlah penduduknya kita nomor 4. Ya.
Dan kita ini nomor 3 untuk penghasil kakao dan kopi. Ya, dan kopi-kopi terbaik di dunia itu sebagian besar diimpor dari Indonesia. Makanya ayo kita ini suka minum kopi, ya, biar para petani kopi, kakao, ya, mereka mendapatkan harga jual yang sangat tinggi. Dan itu akan meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan kita tuh nomor 2 penghasil karet. Nah, karena Indonesia ini penghasil karet nomor 2, maka Indonesia ini jam karet sangat bagus, ya. Seperti kita kuliah hari ini harus molor, ya. Dan kita nomor 1 penghasil minyak sawit dan kayu lapis. Kayu lapis ini sekarang sudah banyak di barier di negara-negara Eropa, ya, karena dianggap kayu lapis ini bahan bakunya adalah dari kayu yang ditebang hutan. Dianggap ini akan merusak paru-paru dunia. Minyak sawit juga seperti itu. Ya, jadi minyak sawit ini juga banyak mengalami tantangan dan hambatan di perdagangan internasional. Karena dianggap minyak sawit ini dulu ya dikatakan banyak merusak merusak alam. Karena akar-akarnya itu membuat tanah menjadi tandus. Ya. Walaupun faktanya juga tidak. Itu hanya sebuah kampanye agar orang tidak membeli produk sawit, ya, terutama dari Indonesia. Dan dulu orang di Eropa ada gerakan bahwa minyak sawit banyak menyebabkan penyakit. Tetapi itu sudah terbantahkan. Yaitu bahwa ternyata banyak penyakit-penyakit yang terjadi itu karena orang kekurangan minyak, ya, minyak yang berasal dari kelapa termasuk sawit. Dan sekarang bahwa minyak sawit mulai diolah menjadi bahan bakar, ya, untuk mengganti BBM yang selama ini kita impor. Devisa kita ini banyak ya terkuras, ya, dan lari ke luar negeri karena mengimpor bahan bakar minyak. Dan sekarang sudah ada B20, ya, maksudnya kandungan minyak sawitnya 20%, dan sekarang ditingkatkan menjadi 50%. Ya, jadi kalau ini nanti sukses, ya, bahwa konversi dari minyak sawit menjadi bahan bakar ini, Indonesia akan mengalami perekonomian yang akan luar biasa baiknya. Karena kita tidak banyak mengeluarkan devisa negara untuk mengimpor bahan bakar minyak. Dan ini lebih sehat, ya, karena bahannya bukan fosil. Di sisi lain bahan bakar dari minyak sawit ini terbarukan. Dan kalau ini terbarukan, ditanam, ya, dipanen, ya, terus nanti dipanen, diolah menjadi bahan bakar, ya, dan seterusnya. Berarti harga minyak sawit akan meningkat, dan ini akan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tapi coba kita lihat fakta yang lain. Tadi Indonesia menjadi nomor 9 sampai nomor 1. Ya. Tapi ini fakta yang lain. Indonesia itu memiliki ketergantungan impor sembako yang sangat tinggi. Jadi Indonesia ini masih mengimpor 100%, ya, gandum. 90% kedelai itu kita masih impor. Ya, padahal mestinya Indonesia ini di zaman dulu, ya, pernah swasembada kedelai. Karena kedelai ini adalah tanaman yang ditanam setelah nanam padi biasanya. Jadi pada saat menjelang musim kemarau. Indonesia masih mengimpor, ya, kebutuhan susu nasional itu 80%. Padahal, ya kan, kita ini adalah negara tropis, ya, yang curah hujannya tinggi, berarti banyak tumbuh-tumbuhan, ya, dan itu termasuk makanan untuk sapi perah, ya. Mestinya makanya adalah nanti suatu saat Anda harus mungkin pulang ke desanya, ya, ke sana menjadi peternak, ya, sapi perah. Karena ini kebutuhannya masih peluang pasarnya 80% dari kebutuhan nasional.
Terus 50% kita masih impor daging sapi. Yang agak ini ya ironis ya, kita ini masih mengimpor garam. Padahal kita memiliki garis pantai terpanjang ya di dunia. Kalau digabung tadi. Dan bahan baku dari garam itu kan dari air laut sebenarnya. Ini sudah disediakan oleh alam. Tapi kita masih mengimpor ya 40%. Ini garam yang dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau kita lihat di berbagai sumber ya, garam untuk kebutuhan industri ya, itu masih ya impor. Bahkan garam farmasi untuk kebutuhan farmasi itu 100% impor. Ya. Garam untuk pertambangan itu juga impor. Ya. Dan yang data yang lain, kita ini adalah 22% kita masih mengimpor gula. Ya, ini sembako ini. Nah, kalau Indonesia ini sembako aja impor ya, berarti apa? Ketahanan pangan kita adalah lemah. Kalau suatu saat ada kendala kita mengimpor ya, kita bisa akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Akhir-akhir ini Anda pasti mendengar dan membaca ya, yaitu lagi polemik apa ya, yaitu polemik mengimpor beras. Nah, kalau kita ini beras saja sudah mengimpor ya, padahal orang Indonesia ini kalau nggak makan beras menganggap bahwa belum makan. Nah, ini fakta-fakta ya. Terus kita lihat fakta yang lain. Kita ini 24 jam ya dalam ketergantungan. Ya, coba kalau kita lihat ini ya, mulai makanan. Ya, ini elektronik, lampu, tempat tidur, pasta gigi dan lain-lain ya. Kita masih banyak tergantung dari impor. Baik itu dalam produk jadi maupun bahan baku. Nah, kalau kita melihat fakta-fakta seperti ini, ya, itu. Coba kita lihat fakta yang lain. Ini komposisi pengusaha dari beberapa negara di dunia, tapi saya hanya mengambil 6. Ya. Singapura itu penduduknya 7,2% adalah pengusaha. Korea Selatan itu adalah 4%. Thailand 4,1%, Malaysia 2,1%. Amerika ini 11,5%. Jadi Amerika ini memang negara yang memiliki jumlah pengusaha terbanyak di dunia. Makanya wajar kalau Amerika ini menguasai ekonomi dunia. Bahkan Amerika itu sampai sekarang masih merupakan kekuatan ekonomi dan kekuatan keamanan ya, dalam hal ini militer yang sangat besar. Karena kenapa? Memang 11% dari penduduknya ya itu menjadi seorang pengusaha dan menguasai ekonomi dunia. Amerika itu sekarang masih menguasai 30-40% dari perputaran ekonomi dunia. Sekarang kita lihat Indonesia. Kita ini kalau kita lihat ya, kita masih 0,24%. Kalau dibandingkan oleh Malaysia itu masih ya kurang lebih antara 9 sampai 10% dari India, dari Malaysia. Ya. Makanya apa? Ada sebuah teori yang mengatakan ya, negara itu kalau ingin maju ya, ekonominya menjadi memiliki daya saing yang sangat besar dan masyarakatnya memiliki kesejahteraan yang tinggi, minimal dari penduduknya atau populasi yang ada di dalam negara tersebut 2% harus menjadi pengusaha. Kita masih perlu 10 kali lipat tadi. Nah, ini fakta jumlah pengusaha. Nah, sekarang begitu ya. Apakah Anda ya, calon mahasiswa, calon generasi penerus di masa yang akan datang, Anda akan tetap bersemboyan ya. Diam itu adalah emas. Ini. Ya. Makanya apa? Ya, jadi ini sekarang saatnya kita berjihad ekonomi. Untuk apa kita berjihad ekonomi? Yaitu karena menjadi pengusaha itu, ya, karena menjadi pengusaha itu merupakan salah satu cara kita bersyukur.
atas limpahan sumber daya yang besar bagi negara Indonesia. Jadi kita ada di dalam Al-Qur'an, ya, Allah berfirman, ya, la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita ini bersyukur, ya, Allah akan menambah nikmat, ya, akan menambah rezeki kita, ya, akan menambah keberkahan dari apa yang kita terima atau dari rezeki kita. Tetapi apabila kita ini ingkar, ya, kufur terhadap nikmat, ya, tidak bersyukur, maka azabnya sangat pedih. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita itu negara yang besar tadi, memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Tetapi mengapa urusan, ya kan, tadi garam saja impor kita ini? Apakah ini tidak bagian bagaimana Allah itu, ya kan, sedang mengingatkan bangsa Indonesia kalau tidak termasuk, ya, bahwa ini karena kita tidak bersyukur. Makanya kita diberikan azab tadi dengan kita menjadi negara yang sangat kaya, tapi kita menjadi negara pengimpor, ya, di kebutuhan pangan. Nah, makanya apa? Di ekonomi Islam ini, ya, diberikan mata kuliah, ya, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Dan Anda langsung disuruh praktek. Karena sebenarnya tujuannya kita adalah bagaimana Anda menjadi sarjana ekonomi Islam itu besok lahir, ya, menjadi seorang pengusaha. Ya, karena kenapa? Yaitu dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah akan limpahan sumber daya alam yang sangat besar bagi negara kita. Nah, ini adalah harus menjadi cita-cita Anda semuanya. Apalagi Anda sarjana ekonomi Islam yang harus memberikan kemaslahatan. Jadi tadi kalau di slide saya yang pertama, ya, Anda untuk menjadi pengusaha bukan, ya, untuk mencari orang yang kaya tadi, menguasai perekonomian. Tetapi tujuan, ya, harus menjadi misi kita. Kita menjadi seorang pengusaha itu dalam rangka untuk menebar kemaslahatan. Jadi menjadi kaya, memiliki aset yang sangat besar bukan tujuan. Tapi adalah dampak dari kita memiliki tujuan, yaitu ingin menebar kemaslahatan bagi umat manusia. Ya, Anda mesti masih ingat pada saat kuliah di pengantar ekonomi Islam, ya, tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Ya, ukuran dari menciptakan atau terciptanya kemaslahatan tersebut adalah yaitu tercapainya maqasid syariah. Ya, tentunya Anda semua sudah hafal, ya, maqasid syariah itu yang pertama adalah perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, yang ketiga adalah perlindungan terhadap akal kita, yang keempat adalah perlindungan terhadap keturunan kita di masa yang akan datang. Dan yang kelima adalah perlindungan terhadap harta. Nah, jadi bahwa kalau nanti Anda menjadi seorang pengusaha, tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan dalam rangka mencapai maqasid syariah tersebut.